Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Puspita Wardani dengan NIM C2401231081. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pertumbuhan dan apa itu biologi perikanan, sesuai dengan mata kuliah yang sedang saya ampu. Sebelumnya, apa sih itu perikanan? Perikanan itu dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengelola atau mencakup interaksi antara komponen di biota perairan tersebut. Setelah itu, biologi perikanan dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Yang pertama ada natural history dan yang kedua ada dinamika populasi. Untuk natural history sendiri di sini itu mencakup tentang bagaimana sejarahnya ikan tersebut, bagaimana daur hidupnya, bagaimana cara makannya, dan bagaimana perkembangan populasinya. Sedangkan dinamika populasinya sendiri itu didefinisikan sebagai bagaimana sih ikan ini tumbuhnya itu, pertumbuhan ikan ini itu bagaimana, mortalitasnya bagaimana, rekrutmennya kayak gimana, dan masih banyak lagi. Setelah itu, apa sih fungsi kita mempelajari biologi perikanan ini? Fungsinya itu agar kita lebih mengetahui bagaimana waktu-waktu dalam melakukan penangkapannya, bagaimana cara waktu yang tepat untuk menangkap ikan-ikannya, karena kan ada waktu pemijahannya sendiri-sendiri. Setelah itu untuk biar kita tahu daerah penangkapan ikannya itu di mana aja, habis itu bisa tahu jumlah stok, populasi ikan, dan masih banyak lagi. Biologi perikanan itu memiliki banyak sekali bab-babnya yang berkesinambungan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu pertumbuhan, atau saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan. Nah, teman-teman, jadi di biologi perikanan ini juga punya banyak sekali materi-materi yang akan kita pelajari nantinya, yang tentunya materi-materi tersebut itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Nah, yang pertama atau pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan. Sebelumnya, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai perubahan dimensi baik dari volume, panjang, bobot, berat, jumlah, dan ukuran per satuan waktu, baik secara individu maupun dalam suatu komunitas. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 3. Yang pertama, pertumbuhan populasi, kedua, faktor lingkungan, dan yang ketiga, kondisi. Baik, selanjutnya menurut Effendi pertumbuhan itu dibagi atau terdiri dari 2 pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan mutlak dan yang kedua ada pertumbuhan nisbi. Apa sih yang membedakan antara pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi? Pertumbuhan mutlak sendiri itu artinya ukuran rata-rata dari suatu ikan pada umur tertentu. Maksudnya di sini contohnya itu kayak kita lagi ngamatin atau kita punya panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Jadi kita hanya membandingkan ukuran ikan atau ukuran ikan kita bandingkan dengan ukuran ikan yang sama pada umur yang sama, pada umur saat itu juga. Semisal kita punya ikan dengan umur 1 tahun, kita harus membandingkan juga dengan kita juga bandingkan dengan ikan yang umurnya juga 1 tahun. Nah, sedangkan pertumbuhan nisbi itu apa? Pertumbuhan nisbi itu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu. Jadi, contohnya gini, sebelum pengamatan pasti kita kan sebelum penelitian pasti kita akan mengukur dulu panjang totalnya, panjang bakunya, panjang cagaknya, tingginya, bobotnya, kita akan mengukur itu. Nah, ketika kita melakukan penelitian pertumbuhan ini, ikan tersebut kan pasti lama-lama berubah seperti halnya pengertian pertumbuhan tadi. Nah, ikan tersebut yang nantinya akan bertumbuh akan kita bandingkan lagi dengan ukuran atau bobot yang pertama kali tadi kita timbang. Jadi seperti itu perbedaan pertumbuhan nisbi dan pertumbuhan mutlak. Kalau pertumbuhan mutlak itu kita bandingkan dengan rata-rata umur ikan pada
periode tertentu atau pada waktu tertentu, contohnya pada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau pertumbuhan nisbi itu artinya kita bandingkan dengan satuan periode waktu tertentu seperti itu. Sekian sedikit penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali apa saja yang saya dan kelompok saya lakukan tadi saat praktikum biologi perikanan. Jadi saya dan kelompok saya itu mendapat mendapat ikan dengan nama ikan kakap bajar atau dengan nama latin Lucanidae. Kami mendapatkan 3 ikan yang akan dibedah yang nantinya kita akan ambil gonatnya, ususnya dan lambungnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.